Hai guys, bersama Bang Boy. Ini sebagai wujud kita mau fokus ke pemeriksaan kematian Timothy, bahwa dia bunuh diri atau dia dibully. Bahkan semakin meruncing guys. Katanya ada opsi lanjutan yaitu didorong. Kita akan mendapatkan perspektif dari universitas ya. Ini adalah Wakil Rektor Udayana. Kita bahas adakah yang aneh. Langsung aja nih dia resminya. Kita tanyakan ke Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Udayana dengan Gusti Ngurah Alit Susanta Wirya. Selamat sore Pak Alit. Selamat sore. Oke, Pak Alit, kita ingin mengetahui dulu sebenarnya kronologi seperti apa pada saat almarhum tewas di Universitas Udayana. Ya, terima kasih. Jadi ini kejadiannya tanggal 15 Oktober 2025. Jadi ini jam perkuliahan sehingga di lantai 4 FISIP itu sebenarnya hanya ada beberapa orang mahasiswa yang melihat Timothy ya, yang mondar-mandir di lantai 4. Nah, kemudian setelah itu saat itu menghilang. Timothy ini yang ditemukan di sana hanya ada tas dan sepatu. Dan berlanjut sekitar pukul 9:15 itu sejumlah dosen dan tenaga pendidikan yang ada di lantai 1 itu justru terkejut ya, karena ada orang yang terjatuh, mahasiswa yang terjatuh dari atas ya. Dan itu sudah tergeletak di depan pintu masuk FISIP UNUD ya. Dan saat itu keadaannya masih sadar ya. Kemudian segera diantar ke IGD Rumah Sakit Ngurah ya untuk mendapatkan penanganan medis. Pak Alit, jadi pada saat kejadian itu sebenarnya almarhum datang ke kampus untuk melakukan kegiatan perkuliahan dan pada saat itu sudah berada di dalam ruang kelas. Tidak, jadi ini almarhum sebenarnya hari itu menurut ibunya ya, jadi ibunya ada di balik kebetulan. Jadi pamit pada ibunya untuk dia mengadakan bimbingan skripsi ya, dan itu bimbingan skripsinya kira-kira akan terjadi atau dilakukan pukul 12. Oh oke, tapi memang niat datang ke kampus adalah untuk melakukan bimbingan skripsi ya? Bimbingan skripsinya. Ada dari teman-teman sendiri kemudian melihat nggak gerak-gerik almarhum sebelum bunuh diri atau meninggal dunia? Setelah saya tanya-tanyakan, itu hanya 3 orang itu yang melihat Timothy berada di lantai 4 itu, yang mondar-mandir seperti itu di lantai 4 itu. Jadi kalau teman-teman lain yang saya tanyakan justru tidak melihatnya. Oke, Pak, ini kan ada kasus juga nih setelah korban atau almarhum ini dinyatakan meninggal dunia begitu. Nah, terus ada juga pemberlakuan untuk pemberhentian kepada 4 pengurus Himapol yang membuli usai korban meninggal karena merundung ya atau mengolok-olok almarhum ini di media sosial. Ini artinya adalah karena memang beda kasus, Pak. Artinya adalah melakukan bullying usai korban atau almarhum ini meninggal dunia. Ya, benar seperti itu. Jadi itu ada semacam di medsos itu ada komentar-komentar yang tentu saja akan membuat sakit hati orang tua itu yang ketika melihat itu, dan mungkin bisa dikatakan membuli ya, membuli, tapi pembuliannya sudah ketika sudah meninggal ya. Dan ini kita juga mungkin dari FISIP itu sudah melakukan penanganan terhadap mahasiswa itu. Ya, tetapi itu mahasiswa itu tidak semua dari FISIP, ada juga beberapa yang lain ya, beberapa mahasiswa lain yang melakukan seperti itu. Dan untuk penanganan itu untuk yang di FISIP sudah ditangani, jadi sudah dilakukan karena kebetulan dia adalah beberapa fungsionaris organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas, itu mereka diberhentikan dari tingkat fakultas. Kemudian untuk kelanjutannya mungkin ini hal ini kita akan tangani di tingkat universitas. Nah, antara 4 mahasiswa, Pak, Ngapain harus ke universitas lagi? Kenapa nggak dikasih kepercayaan kepada penyelidik yang independen, polisi? Kenapa? Dari awal aja kalian nggak punya CCTV. Universitas sekelas ini yang katanya nomor 1 di Bali nggak punya CCTV.
Lalu nggak pakai CCTV, kok kalian bisa mengartikan bahwa itu bunuh diri? Melindungi nama baik universitas ya. Lalu kalau dari awal aja kalian berusaha untuk sok-sok tahu bahwa ini tentang bunuh diri, lalu kami percaya dari pihak universitas yang akan menyelidikinya. Enggak. Ini nggak bisa dipercaya ini. Dari awal aja mereka udah gak komitmen untuk pengen membongkar kasus ini. Antara 4 mahasiswa dengan almarhum ini saling mengenal nggak? Tidak saling mengenal. Oh, tidak saling mengenal. Ya. Artinya melakukan bullying di media sosial ya setelah almarhum ini meninggal begitu? Ya, setelah almarhum meninggal. Bohong banget kok Pak. Masa nggak saling mengenal bisa mengejek seperti itu? Karena udah kenal lah makanya bisa ngebully seperti itu. Minimal tahu. Kan nggak mungkin istilah-istilah KKI itu tanpa dia melihat, tanpa dia mengenal siapa si Timothy ini. Oke, ini kan diberhentikan ya di PTDH ya. Saya melihat di Instagram seperti itu ya, keputusan sanksi tegas begitu. Sebenarnya apa yang dilakukan pada keempat mahasiswa ini begitu tergolong dalam yang mana sih sehingga akhirnya diberhentikan begitu PTDH, sanksinya tegas begitu dan mendukung pengusutan kasus? Ya itu jadi diberhentikan dari pengurus organisasi kemahasiswaan, Mbak. Ya. Jadi untuk kelanjutannya itu nanti kita akan tentu harus ada sidang etik atau sidang tentang kekerasan yang nanti akan memberikan sanksi terhadap mahasiswa-mahasiswa yang melakukan hal seperti itu. Oke, kalau tadi kan dikatakan oleh Pak Wakil Rektor adalah mereka melakukan bullying usai korban atau almarhum ini meninggal dunia. Tapi kalau untuk motif atau dugaan sementara, pertanyaan yang pasti ditanyakan oleh banyak pihak adalah apa dugaan sementara almarhum ini meninggal dunia dan mengakhiri melakukan bunuh diri di kampus? Kami sedang dalami itu, Mbak ya, latar belakang dan bukan karena bullying, Pak Wakil Rektor? Gimana? Bukan karena bullying akhirnya mengakhiri itu? Oh, bukan. Sebenarnya ada masalah. Saya nggak enak sebenarnya bicara di sini. Apa? Ini masalah kesehatan korban. Oke. Iya. Masalah kesehatan. Oke. Abis ini Bang Boy akan bahas juga dari perspektif dari wawancara ayah almarhum ya. Ini agak rancu. Awalnya karena skripsi, sekarang bahas masalah kesehatan. Gak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Ya, Pak Lid nggak apa-apa, tidak usah mungkin secara gamblang begitu, mungkin karena ada sesuatu hal begitu ya yang memang harus kerahasiaan dari korban begitu untuk menjaga privasi. Nah, tapi memang sebelum pada saat korban ini almarhum dinyatakan meninggal dunia begitu, adakah mungkin konseling begitu dengan pihak kampus atau dengan dosen atau dengan teman-temannya ada nggak, Pak Lid? Untuk almarhum tidak, Bu. Jadi berkelakuannya seperti biasa atau gimana? Seperti biasa. Jadi mereka memang sebelumnya ketika mengikuti perkuliahan mereka lancar. Ini anak ini termasuk anak pintar, Bu. Jadi IPK-nya 3,91 sampai 3,91 IPK-nya kan? Ya. Cuman dari saya sempat berdialog dengan keluarganya, memang ada masalah dari sebelumnya anak ini. Dan itu sekali lagi kita nyatakan tadi kalau Bapak bilang adalah ini tidak ada kaitan dengan bullying ya, bullying yang akhirnya dilakukan oleh para mahasiswa ini setelah almarhum meninggal, tidak ada ya kaitannya itu. Sebelum meninggal sama sekali tidak ada pembulian. Jadi pembulian itu atau saya sebut dengan nir empati dari mahasiswa itu terjadi setelah almarhum meninggal gitu. Karena kan Bapak tahu dari mana? Bapak tahu dari mana sebelum meninggal tidak ada pemulihan? CCTV kau juga gak punya, sosok tahu kau. Emang kalau itu gak ter-up di media, WhatsApp mereka semua itu pasca meninggal, emang Bapak tahu? Gak tahu juga kan? Jangan paling sotoy Bapak. Hanya untuk melindungi universitas, satu nyawa menghilang. Komentar-komentar itu adalah komentar-komentar kejadian itu. Gitu.
Nggih, ya. Oke, ingin dipertegas lagi, jadi 4 mahasiswa ini diberhentikan dari himpunan organisasinya, artinya masih menjadi mahasiswa di Universitas Udayana? Nah lo. Iya, masih menjadi mahasiswa di Universitas Udayana, dan untuk selanjutnya kita akan ini kan di tingkat universitas. Oh, oke. Jadi ya, jadi kita akan ini apa sidangkan dan dalami dulu, kemudian kita sidangkan di tingkat universitas, termasuk juga teman-temannya yang lain. Ya, kalau memang sudah cukup dengan apa sanksi yang sekarang, ya mungkin nanti di tingkat universitas tidak ini, tapi kalau dirasa belum, Oke. nanti mungkin ada ini tambahan. Ya. Oke, Pak Wakil Rektor, terakhir pertanyaan saya adalah saat ini kan keluarga sudah mulai melakukan pelaporan ya ke polisi. Apa respon dari pihak universitas? Pelaporannya saya tidak tahu, tetapi komunikasi saya terakhir dengan ibunya, bahwa ibunya menandatangani surat yang mengikhlaskan anaknya untuk ini. Jadi apa tidak ada keberatan tentang itu, Bu? Nah, oke, terima kasih. Sabar. Orang tua kan bukan cuma ibu, ada bapak. Bapaknya Timothy sudah melaporkan kasus ini ke polisi. Habis ini Bang Boy akan bahas guys ya. Ini aja Bang Boy menemukan beberapa keanehan. Sekelas Universitas Udayana nggak punya CCTV, wow kacau. Kacau. Sebab banyak SMA aja, kantinnya aja ada CCTV. Kantin loh, apalagi sekolah. Stoplah omong kosong semua. Ya kali gak ada CCTV, aneh-aneh aja. Baru yang kedua, tidak ada pemulihan sebelum yaitu perkara ini berlangsung. Dari mana Bapak tahu? Itu pertanyaan Bang Boy. Dari mana taunya Bapak? Kalau sekali lagi, kalau WhatsApp-nya itu nggak tersebar di media sosial, emang Bapak tahu ada pemulihan setelah meninggal? Nggak tahu juga kan? Makanya jangan percaya sama penyelidikan universitas. Karena apa? Nggak konsisten. Kemarin ada yang mengatakan bahwasannya meninggal bunuh diri karena skripsi. Itu pasti akan gampang tercounter sebab orang akan bilang enggak kok, nggak mungkin skripsi, Timothy cerdas kok, dan terbukti IPK-nya 3,91 di semester sebelumnya. Nah loh, kena semua kan loh. Sekarang kesehatan akan dibantah langsung oleh bapaknya. Kita akan bahas di video selanjutnya mengenai bapaknya Timothy guys. Support terus channel ini nggak bisa dibiarkan ini. Jangan biarkan universitas yang menangani kasus ini. Polisi aja pun kita wajib kawal, apalagi universitas. Support terus, thank you, bye bye.